Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Maizara. Saya akan menjelaskan tentang manajemen kelas pada tingkat dasar dan menengah. Pada materi ini, saya akan menjelaskan 3 aspek. Yang pertama yaitu definisi, yang kedua Permendikbudristek, yang ketiga implementasi bidang pendidikan. Menurut Dr. Hadari Nawawi, bahwasannya manajemen kelas itu kemampuan guru dalam menggunakan potensi kelas untuk kegiatan yang kreatif dan terarah, sehingga dana dan waktu digunakan secara efisien. Selanjutnya yaitu, kelas merupakan prasarana terpenting dalam kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang mana disebutkan di Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 11. Dan juga, kelas merupakan tempat kegiatan pembelajaran yang berfungsi yaitu pertama sebagai teori, yang kedua yaitu praktik yang tidak memerlukan peralatan khusus, dan yang ketiga praktik dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. Ini tertulis pada Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 12 Ayat 1. Adapun Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 12 Ayat 2 menjelaskan tentang luas ruang kelas minimal 2 meter persegi per peserta didik. Yang terakhir yaitu implementasi manajemen kelas. Menurut Syaiful Bahri Jamaroh dalam jurnal Alfian Erwinsyah, terdapat 4 aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Adapun aspek ruang kelas, terdapat 4 aspek yaitu ukuran kelas ideal, rasio murid dengan guru, dan kelas yang efektif. Pada aspek perencanaan, merupakan proses menetapkan apa yang dilakukan, kemudian membatasi sasaran, dan menetapkan pelaksanaan kerja, serta mengembangkan alternatif tindakan. Kemudian, pengorganisasian adalah menyediakan fasilitas, pengelompokan kelompok, membentuk struktur wewenang, serta mekanisme koordinasi yang efisien dalam melaksanakan rencana kerja. Kemudian yaitu pengarahan. Pengarahan merupakan menyusun kerangka waktu dan biaya, serta menampilkan pelaksanaan rencana untuk mengeluarkan instruksi yang spesifik. Yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan mengevaluasi dan melaporkan penyimpangan serta merumuskan, kemudian menyusun standar dan saluran tindakan koreksi. Nah, pada slide ini akan menjelaskan lebih rinci nih tentang implementasi manajemen kelas. Yang pertama yaitu aspek ruang kelas. Aspek ruang kelas ini bisa dirumuskan menjadi CS sama dengan JP per JK. JP adalah jumlah peserta didik, sedangkan JK adalah jumlah kelas. Semisal contohnya adalah jika terdapat jumlah peserta didik yaitu 15.000, sedangkan jumlah kelasnya adalah 500, maka ukuran kelas atau CS adalah 15.000 dibanding 500, hasilnya adalah 30. Selanjutnya adalah ukuran kelas ideal. Terdapat 2 aspek. Yang pertama secara teoretik yaitu kisaran 30-35 orang, sedangkan kebijaksanaan pemerintah sekitar 40-45 orang. Kemudian rasio murid dengan guru. Rumusnya adalah PTR sama dengan JG per JS. PTR yaitu pupil teacher ratio, sedangkan JG adalah jumlah guru dan JS adalah jumlah siswa. Dan bisa kita ambil contoh semisal jumlah guru sebanyak 25, sementara jumlah siswa berjumlah 500 siswa. Maka rasio murid adalah 25/500. Hasilnya yaitu 1/20. Jadi rata-rata satu guru memegang 20 siswa atau peserta didik. Dan yang terakhir adalah kelas yang efektif. Yang dimaksud dengan efektif kelas adalah suatu ukuran kelas yang efektif. Semakin kecil ukuran kelas, maka akan semakin efektif. Karena ukuran kelas yang besar memiliki beberapa kerugian. Di antaranya yaitu yang pertama, metode ceramah tanpa partisipasi dari kelompok dan individu cenderung diberikan dan hanya terjadi komunikasi lisan. Yang kedua yaitu pengajaran tersendat karena kurikulum yang juga tersendat-sendat. Oke, sampai di sini penjelasan tentang manajemen kelas pada tingkat dasar dan menengah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu ini berkah dan dapat bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.